Apa sih yang mau kamu jelasin ke Pak Rusdi? Ya udah, kamu aja yang lead project ini. Saya nggak mau, ini kan kerjaan Bapak, kenapa harus saya yang lead? Aku jadi nggak bisa lagi membedakan kapan kamu itu pacar aku, kapan kamu itu atasan aku. Ya udah, kalau itu keputusan kamu, mari kita putus. Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Maaf Pak lama, tadi saya copy dokumen dulu. Aku keceplosan memanggil nyapa di luar jam kerja. Karena memang sudah lama aku tidak memanggilnya Mas lagi. Kami pun sangat jarang berkomunikasi setelah jam kerja. Maaf, maksudku Mas. Mau makan apa? Mas Adit mencoba mencairkan suasana agar tidak canggung. Aku udah makan tadi sama anak-anak. Mas Adit tadi nggak ikut ya? Aku temenin aja Mas mau makan apa ya? Ya udah deh, beli nasi goreng yang dekat rumah kamu aja, biar sekalian antar kamu pulang. Ya udah kalau kayak gitu. Di perjalanan, aku dan Mas Adit tidak banyak bicara. Hanya sesekali membahas persiapan untuk launching. Kamu gak mau pesen nasi gorengnya? Tanya Mas Adit ketika kita sudah sampai di tempat nasi goreng. Aku hanya menggeleng. Tunggu ya, aku pesen dulu. Nanti makannya di mobil aja. Selesai memesan nasi goreng, Mas Adit kembali ke dalam mobil. Al, Iya, maafin aku ya. maaf untuk apa Mas? Ya, karena peta satelit ini kayaknya hubungan kita malah memburuk. Aku justru berpikir sebaliknya Mas. Ya, awalnya mungkin seakan-akan kita bermasalah karena proyek ini. Tapi sepertinya dari awal kita sudah memaksakan diri ya. Seberapapun kita mencoba bersikap profesional, tetap saja akan terbawa perasaan. Aku akan berusaha lebih baik lagi, Al, untuk hubungan kita. Mas, aku rasa kita lebih baik seperti ini aja. Gak ada beban rasanya. Kamu gak bisa kasih aku kesempatan lagi. Bukan gitu Mas. Hampir setiap hari, selama 24 jam 7 hari, kita bahas pekerjaan. Jujur, aku gak nyaman. Tapi aku gak bisa menolak hal itu, karena itu pekerjaan kita. Aku jadi gak bisa lagi membedakan kapan kamu itu pacar aku, kapan kamu itu atasan aku. Ya, rasanya gak nyaman. Bahkan saat ada masalah di pekerjaan pun, kamu menutupinya agar bisa melindungi aku. Itu juga namanya gak profesional kan? Selama 2 minggu ini, justru aku merasa nyaman dengan kamu. Ya mungkin kita lebih cocok jadi partner kerja untuk kondisi seperti sekarang ini. Mas Adit sendiri gimana? Aku pikir Mas juga ngerasain hal yang sama kan? Entahlah, aku gak yakin. Aku diam, tidak tahu harus berbicara apa. Aku masih sayang sama Mas Adit. Tapi aku tidak mau kita sering bertengkar dan mempengaruhi pekerjaan. Apalagi Mas Adit sebelumnya sudah coba melindungiku dari pekerjaan. Aku tidak mau dia bersikap seperti itu, tidak terbuka dan tidak profesional. Mas Adit menghela napas panjang. Ya udah, kalau itu keputusan kamu, mari kita putus. Kata Mas Adit akhirnya. Entah kenapa begitu Mas Adit bilang begitu, seperti ada ribuan jarum yang menusuk hatiku. Sakit sekali. Tapi ini demi kebaikan kita. Aku yakin ini yang terbaik, pikirku. Selesai Mas Adit makan, Mas Adit mengantarku pulang. Kemudian dia pun langsung pulang. Entah mengapa ada sedikit perasaan kecewa. Mas Adit sama sekali tidak mempertahankan hubungan kita. Mengapa juga aku harus meminta berpisah? Sudahlah, aku yakin ini yang terbaik. Walaupun setelahnya hampir seminggu setiap malamnya aku menangis. Entah karena menyesal atau karena apa, aku pun tidak mengerti. Seseorang yang Nindi bilang akan dijodohkan denganku, akhirnya menghubungiku. Tetapi aku sama sekali tidak tertarik untuk meresponnya.
Aku belum mau untuk menjalin hubungan dengan siapapun lagi saat ini. Terlebih, aku juga masih belum bisa melupakan Mas Adit. Jadi aku memilih untuk tidak meresponnya. 6 bulan kemudian, tiba-tiba aku mendapat kabar yang begitu mengagetkanku. Mas Adit mengundurkan diri. Tanpa sedikit pun memberitahu aku bahwa dia akan keluar. Tahu-tahu di hari terakhirnya dia baru memberitahuku. Dia bilang sengaja meminta kepada HRD dan Pak Rusdi untuk tidak memberitahuku karena kemungkinan besar yang pantas menggantikannya adalah aku. Jadi Mas Adit ingin mengujiku. Dia memang jahat, suka sekali membuat hatiku sakit. Bahkan setelah kami tidak berpacaran lagi. Aku memang tidak pernah memiliki tempat istimewa ya di hati Mas Adit. Kataku ketika dia memberitahuku ini adalah hari terakhirnya. Dia tertawa mendengarkannya. Aku ditawari pekerjaan yang lebih baik, Alia. Jabatannya juga lebih tinggi. Gajinya lebih besar. Bagaimana mungkin aku bisa menolaknya? Ya tapi seenggaknya kamu kasih tahu aku, Mas. Tapi ya siapa aku kan sampai kamu harus bilang. Aku sadar diri kok, Jangan merajuk gitulah, Bu Manajer. katanya sambil tertawa. Ini kesempatan yang bagus buat aku, dan buat kamu juga. Makanya aku nggak bilang. Hebat loh kamu, nggak sampai setahun udah diangkat lagi jadi manajer. Aku hanya diam. Kalau boleh memilih, aku hanya ingin bisa bersamanya, menjalani kehidupan pacaran yang normal dengan Mas Adit. Tapi sekarang, ia malah menjauh. Ya sudah, selamat deh buat kamu ya. Jadi, ini hari terakhir kamu ya. Aku belum sempat beli apa-apa buat kado perpisahan. Itu yang dijadiin alasan. Kan bisa dikirim ke kantor baru aku. Mas Adit memberikan kartu namanya. Tertulis jabatannya sebagai country manager di sebuah perusahaan yang cukup besar. Wah, selamat ya Mas. Kantornya deket di sini juga kok. Jangan lupa kado perpisahannya diantarin ke sana. Sombong banget pakai kasih kartu nama segala. Padahal aku bisa kirim kadonya ke rumah kamu, lebih simpel. Lagi-lagi Mas Adit tertawa mendengarku. Tawanya sangat renyah, pasti aku akan sangat merindukan tawanya itu. Selamat juga ya buat kamu udah jadi manajer. Kamu pasti bisa lebih baik memimpin tim ini daripada aku. Kata Mas Adit sambil menjulurkan tangannya. Aku pun menjabat tangannya, terasa hangat. Sudah sangat lama aku tidak memegang tangan ini. Hari itu kami pun makan malam dengan teman-teman yang lain sebagai acara perpisahan dengan Mas Adit. Walaupun sedih, aku ikut senang karena karir Mas Adit lebih baik lagi. Sebulan kemudian, aku pun resmi menerima jabatan baru sebagai manajer. Aku menempati ruangannya Mas Adit. Wanginya masih wangi Mas Adit. Sengaja tidak kurubah wangi yang ada di ruangan ini, agar aku bisa selalu merasakan Mas Adit ada di sini. Sudah sebulan aku tidak berkomunikasi dengannya. Mbak, ada yang kirim ini. Oh iya Bud, makasih. Simpen aja di meja. Dari siapa? Gak tahu Bu, saya cek nggak ada namanya. Tadi di resepsionis juga nggak ninggalin nama. Oh ya udah deh kalau gitu, makasih ya. Siapa yang mengirim bunga cantik ini? Pikirku. Apa Nindi atau teman-teman kerja yang lain? Kulihat ada sebuah ucapan di bunga tersebut. Selamat ya Bu Manajer, semoga bisa bekerja dengan baik. Tidak ada namanya di kartu ucapan itu. Ah, sudahlah, aku pun tidak mau memusingkannya dan kembali bekerja. Karena saking excitednya menjadi manajer di hari pertama, aku pulang jam 9 malam hari itu. Sesampainya di rumah, aku kaget karena ada seseorang yang sedang menungguku. Tukang bohong. Apa baru ketemu udah bilang aku bohong? Katanya mau kirim kado perpisahan. Oh, dari jam berapa di sini? Tadi jam 7, malam banget pulangnya. Iya, abis nyobain ruangan baru. Cocok nggak bunganya sama ruangannya? Oh, bunga itu dari Mas Adit. Kok nggak kasih nama?
Emang lagi nunggu bunga dari yang lain ya? Enggak, cuma kaget aja. Kamu udah makan? Udah, Mas udah makan? Udah dikasih sama ibu? Oh, udah ketemu ibu? Udah, masa aku nunggu lama di luar? Mending minta makan ke ibu. Dalam rangka apa nih datang ke sini? Jangan bilang cuma mau minta makan aja. Mas Adit tertawa. Aku sangat rindu dengan tawanya. Enggak lah, Katanya sambil memegang tanganku. tangan kamu dingin. Kata Mas Adit. Aku segera menarik tanganku, tetapi Mas Adit menariknya lagi. Dia memainkan jari-jari tanganku. Mas, ada apa kesini? Tanyaku. Kubiarkan dia tetap memegang tanganku. Aku kangen kamu. Katanya datar, tapi cukup membuatku berdebar. Apaan sih tiba-tiba bilang gitu setelah hampir 8 bulan kita putus? Iya sayang, aku beneran kangen sama kamu. Katanya lagi. Sayang, aku tertawa mendengarnya. Kamu ngigau apa gimana sih, Mas? Setelah pacaran jarang banget manggil sayang. Udah putus lama malah manggil sayang sekarang. Kamu tahu nggak? Waktu kamu minta pisah, aku bingung harus gimana. Kalau kamu sudah ngerasa nggak nyaman dengan hubungan kita, aku harus gimana? Aku bingung banget waktu itu. Apakah aku harus meminta kamu resign agar kamu tidak usah bekerja lagi dan kita tetap bersama-sama? Atau aku yang resign? Tapi waktu itu aku belum menemukan kerjaan yang bagus. Dan aku juga nggak mau mengorbankan karir kita. Al, aku nggak tinggal diem aja waktu kamu mau minta putus. Aku nggak mau putus dari kamu. Tapi waktu itu aku belum tahu bagaimana cara mempertahankan hubungan kita. Bagaimana caranya agar kamu tetap nyaman menjadi pacarnya aku. Aku terus cari peluang kerja di tempat lain agar aku bisa segera resign. Aku diam mendengarkan Mas Adit. Aku nggak mau jadi rekan kerja kamu terus. Aku ingin kita kayak dulu. Seperti yang kamu bilang, pacaran seperti orang normal lainnya. Aku berharap bisa lebih serius sama kamu, tanpa mengorbankan apapun, termasuk karir kita. Mas Adit menggenggam tanganku hangat. Air mataku jatuh, Jangan nangis dong. kata Mas Adit. Kamu kelamaan sih. Aku udah nunggu lama, makanya sengaja nggak aku kirim-kirim kado perpisahannya. Biar kamu sendiri, Mas, yang ambil kesini. Karena aku nggak mau kalau itu jadi kado perpisahan. Mas Adit tertawa mendengar ucapanku. Emang kamu udah beli kadonya? Belum. Kalau Mas Adit nanya, nanti aku ajak Mas Adit pergi. Kita beli bareng-bareng. Mana ada orang kasih kado begitu? Mas Adit melepas tanganku dan mengeluarkan sesuatu dari jaketnya, Kasih kado tuh begini. katanya, sambil memperlihatkan sebuah kalung cantik. Aku tersenyum pada Mas Adit. Mas Adit memasangkan kalung itu di leherku. Makasih ya, Mas, kataku. Aku memeluk Mas Adit. Aku sangat bahagia hari itu. Hari yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kalau aku bisa kembali bersama dengan Mas Adit. Aku dan Mas Adit akhirnya berpacaran kembali. Kami lebih menghargai sebuah hubungan sekarang. Aku mencoba lebih memahami satu sama lain. Yang lebih menyenangkan, kami tidak perlu backstreet lagi. Mas Adit bisa bebas menjemput atau mengantarku ke kantor. Tidak perlu jauh-jauh parkir lagi di luar kantor. Dan akhirnya teman-teman kantor pun mengetahui. Aku dan Mas Adit berpacaran. Setelahnya, aku pun dan Mas Adit merencanakan untuk segera menikah. Aku sangat bersyukur bisa kembali lagi padanya. Dan aku harap bisa terus hidup bahagia bersamanya. Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.